Selamat pagi, Pak Andri, Pak Omar, dan kakak-kakak asap sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri saya, Lerisia, ada Kade Aureli, Raisa Rintar, Nolan Rahadian, Daniel Gavrila, Elsha Monika. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai discrete event simulation berupa distribusi supply berupa bantuan kemanusiaan ke Bangladesh. Boleh di next? Berikut adalah background kami. Yang pertama di situation, Bangladesh secara rutin itu mengalami beberapa bencana alam yang memang cukup severe atau parah, terutama siklon. Nah, di mana bencana tersebut seringkali menyebabkan banjir, kemudian hancurnya rumah-rumah penduduk, dan juga runtuhnya transportasi-transportasi yang kritikal seperti jalan-jalan dan juga jembatan. Kemudian setelah bencana-bencana alam tersebut, tentu saja bantuan kemanusiaan perlu dikirimkan dan menjadi challenge logistik yang cukup penting. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kami mendesain strategi logistik yang bisa memastikan barang-barang tersebut dikirim tepat waktu, sembari meminimalisasi cost dan juga memenuhi concern yang ada. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami mengembangkan discrete event simulation model yang bisa mengevaluasi berbagai skenario transportasi yang berbeda untuk mengirimkan bantuan dari Singapura ke Bangladesh. Selanjutnya ada two-phase logistic simulation, di mana bertujuan untuk mensimulasikan sistem logistik bantuan kemanusiaan agar bantuan dapat dikirim secepat dan seefisien mungkin ke daerah yang terdampak. Nah, struktur fase operasinya itu terbagi menjadi dua fase, yaitu fase 1, di mana ada hari 1 hingga 5, yang berisi distribusi bantuan darurat dari stok nasional menggunakan helikopter. Nah, tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan mendesak sebelum bantuan internasional datang. Selanjutnya ada fase 2, yaitu hari ke-6 hingga 40, di mana ada bantuan dari luar negeri, mulai tiba lewat udara dan laut. Dan distribusi itu dilakukan dari hubungan internasional ke daerah terdampak menggunakan helikopter dan truk. Nah, tujuan model ini adalah untuk menganalisis trade-off antara biaya, waktu, dan kapasitas distribusi untuk mengirimkan sekitar 80.000 ton bantuan secara efektif ke seluruh daerah yang terdampak. Nah, masuk ke fase breakdown dan logistik. Pada fase 1, source-nya adalah stok nasional di Dhaka, Chittagong, Patna, dan Khulna, dengan transport berupa helikopter, dan SING yaitu 10 distrik terdampak. Next. Selanjutnya, pada fase 2 terbagi menjadi 2A dan 2B, di mana fase 2A adalah kedatangan internasional dengan source Singapura melalui bandara dan pelabuhan, dan India yang melalui pelabuhan saja atau port, dengan transport lewat udara dan laut. Nah, untuk udara sendiri, terdapat 3 pesawat dari Bandara Singapura ke Bandara Dhaka dan Chittagong yang nantinya akan kembali ke Singapura. Dan untuk laut, ada 2 kapal dari Pelabuhan Singapura ke Chittagong dan melakukan drop-off. Selanjutnya, Pelabuhan India untuk mengambil stok dan menuju kembali ke Pelabuhan Chittagong untuk kembali drop-off. Selanjutnya ada fase 2B, yaitu distribusi lokal, di mana source-nya adalah Bandara Dhaka, Bandara Chittagong, dan Pelabuhan Chittagong. Dengan transport pada hari ke-5, yaitu 18 helikopter dan 18 truk kecil yang mulai beroperasi, dan hari ke-15, distribusi dilanjutkan menggunakan 18 truk besar, dengan SING yang sama seperti fase 1, yaitu 10 distrik terdampak di wilayah Bangladesh. Next. Selanjutnya ada software. Kami menggunakan 3 software utama yang saling melengkapi. Yang pertama, kami menggunakan Google Maps untuk melihat kondisi geografis secara nyata, menyusun rute distribusi, dan mencari lokasi terbaik untuk penempatan logistik yang membantu kami memberikan gambaran real time yang akurat. Lalu ada Simio. Kami menggunakannya untuk membuat simulasi sistem secara detail. Dengan Simio, kami bisa menguji berbagai skenario tanpa risiko nyata. Jadi proses optimasi bisa dilakukan sebelum implementasi di lapangan. Yang terakhir, kami menggunakan Microsoft Excel untuk mengelola dan menganalisis data. Excel sangat membantu dalam perhitungan, pemrosesan data, dan analisis statistik dasar. Kombinasi dari ketiga tools ini membantu kami menganalisis, mensimulasikan, dan mengoptimalkan sistem dengan lebih efisien dan terarah. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke model construction, yaitu international dan domestic distribution of goods. Yang pertama ada dari international distribution dari Singapura, di mana 2 mode transportasi itu dari plane dan ship. Di mana rute plane itu berawal dari Singapura ke Dhaka atau Chittagong Airport, yang beroperasi sejak hari 0 dengan durasi loading dan unloading selama kurang lebih 2 jam, dengan waktu perjalanan selama 4 jam. Namun, capacity-nya limited dan cost-nya tinggi juga. Ini berguna untuk kebutuhan yang mendesak pada transportasi relief.
Selanjutnya ada shape, yaitu dari rute dari Singapura ke Chittagong Harbor, dan dari sana dia akan balik ke India Port untuk mengambil barang dan balik ke Chittagong Harbor. Operasi akan dimulai di hari kedua karena membutuhkan waktu untuk persiapan barang, namun durasinya yang dibutuhkan untuk unloading hingga barang datang adalah 4 hingga 5 hari, dengan kapasitas 8.000 ton, namun biaya yang rendah. Boleh next? Selanjutnya adalah domestic distribution in Bangladesh, di mana modanya itu ada tiga, yaitu helikopter, small truck, dan big truck. Di mana helikopter akan digunakan dari hari 0 hingga 40 hari selesai, di mana di dalam domestik awalnya dia akan digunakan dari hari 0, dan dari mengambil barang dari internasional akan mulai di hari 6. Untuk small truck sendiri dia akan mulai di hari ketiga hingga hari ke-14, dan untuk bantuan internasional akan mulai di hari 6. Big Truck sendiri akan mulai dari hari 15 hingga hari 40. Boleh next. Untuk validation dan verification of our model, kami melakukan beberapa komponen yang divalidasikan, yaitu adalah goods delivered, yaitu sebesar 80.000 ton selama 40 hari, goods delivered selama 10 hari, yaitu 10.000 ton, dan goods delivered per day, yaitu dengan target 2.000 ton, dengan review period selama 24 jam. Validasi ini dilakukan menggunakan tally dan state statistik yang terdapat dalam Simio. Boleh next. Oke, masuk ke essential value of our model. Kenapa model kita ini penting banget? Karena model ini tentunya memiliki nilai esensial buat ngoptimalin logistik kemanusiaan dengan struktur 3 pilar utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pengiriman dan ngirim biaya operasional, yang dimana model kita ini tentunya teliti dalam menganalisis berbagai pilihan transportasi dan kombinasinya buat nemuin semua strategi paling optimal dalam mengirim bantuan. Nah, untuk tujuannya itu, di sini kita pengen bantu nyampein bantuan dalam volume tinggi, misalnya 80.000 ton dalam 40 hari dengan efisien dan hemat biaya, melalui kecepatan yang optimal dan pemanfaatan sumber daya yang pas. Dilanjut dengan yang kedua, yaitu memfasilitasi perencanaan yang adaptif dan respon cepat. Dengan kemampuan simulasi performa pengiriman harian di berbagai skenario, semisalnya infrastruktur rusak atau keterbatasan sumber daya, model ini tentunya bikin para perencananya bisa ngambil keputusan yang lincah dan akurat. Dan untuk tujuan itu juga biar bisa ngerancangin volume, lokasi, waktu, sama rutenya secara presisi sehingga pasokannya penting bisa cepat nyampe ke lebih banyak orang. Dan untuk yang ketiga itu mengarahkan alokasi sumber daya untuk dampak yang berkelanjutan, ya, di mana model ini ngasih wawasan berharga banget buat lembaga, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dengan nunjukin efek langsung dari berbagai strategi logistik terhadap total biaya dan cakupan distribusi bantuan. Dan untuk tujuannya itu tentunya model ini bikin sumber daya jadi berbasis data, ngebantu stakeholder, bikin jadi investasi itu lebih bijak. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada conclusion. Nah, di sini kami mendapatkan optimal solutionnya. Terdapat ada 5. Yang pertama adalah discrete event simulation atau DES model tailored for optimizing humanitarian aid distribution in complex environment. Yang kedua ada the model divides logistic operation into phases. Yang pertama itu ada high speed distribution of vital aid, dan yang kedua ada maximum cost efficiency in operation. Yang ketiga, it optimize the use of multiple transportation modes, termasuk dari air, yaitu plane, helicopter, sea, yaitu ships, and land, yaitu trucks, based on specific scenario needs. Yang keempat, ada supports data-driven resource allocation, offering strong decision-making support. Dan yang terakhir, enable risk-free scenario testing and experimentation before real-world deployment. Dan kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama ada adopt a phase and flexible transportation and ground distribution strategy. Yang kedua, continuously use the model for adaptive scenario planning and strategic resource allocation. Yang ketiga, actively identify and mitigate potential bottleneck in the AIDS logistic chain. Dan yang keempat, integrate
the model into existing operational frameworks for government agency and humanitarian organization and takir enhance preparedness and response capabilities for future crises significantly. Oke, selanjutnya ada referensi yang kami dapatkan. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.